Melanjutkan video yang kemarin di mana Wujing akhirnya membunuh Bisutong menggunakan pedangnya sendiri dan langsung menyerahkannya tepat ke depan Chiguo. Sementara ketiga murid Bisutong hanya bisa bersedih dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun belum lama ia menikmati kemenangan itu, Chiguo kemudian merasa aneh dengan apa yang telah terjadi, di mana jasad Bisutong tiba-tiba berubah menjadi pasir dengan sendirinya, beserta ketiga muridnya yang semuanya merupakan boneka pasir. Dan ternyata semua itu adalah ilusi yang dibuat Wujing untuk menjebak Chiguo. Di saat itu juga Wujing kemudian langsung mengarahkan serangannya tepat ke arah Chiguo, yang hal itu otomatis membuat Chiguo terkejut karena murid kepercayaannya yang telah berkhianat. Wujing kemudian berkata bahwa jurus rukiah dari Bisutong telah menyadarkan dirinya dan ia telah mengingat masa lalu di mana ia adalah Sa Wujing, yaitu murid dari Bisutong. Sementara Bisutong dan ketiga muridnya terlihat masih selamat pada saat itu dan sudah sangat merasa lega karena Wujing telah tersadar kembali dan berpihak kepada mereka. Wujing kemudian berkata bahwa dirinya tidaklah berkhianat dan sangat berterima kasih kepada Chiguo karena selama 16 tahun ini telah menjadi guru bagi dirinya, dan Wujing juga akan selalu menghormati Chiguo sampai kapanpun. Namun mengingat dirinya adalah murid Bisutong, jelas sudah kewajibannya untuk terus bersama Bisutong dan mengawalnya serta melindunginya sekuat yang ia mampu. Shin kemudian beralih memperlihatkan 16 tahun yang lalu, di mana ketika Sun Wukong terbunuh oleh Dewa Erlang, kondisi Bisutong dan ketiga muridnya menjadi sangat mengenaskan, di mana Wujing diserang oleh Guanyin yang membuat ingatan Wujing seketika langsung lenyap. Chiguo yang merasa kasihan dengan Wujing kemudian mengangkatnya menjadi seorang murid dan dilatih ilmu bela diri untuk dijadikan pasukan bagi kerajaan surgawi. Namun seiring berjalannya waktu, Wujing sempat mengeluh mengenai ingatannya, di mana ia merasa memiliki seorang guru beserta dua saudara laki-laki yang sangat ia cintai, yang tak lain itu adalah Bisutong, Baji, dan Sun Wukong. Namun Chiguo kemudian berkata bahwa itu semua hanyalah masa lalu dan sangat tidak penting untuk mereka bicarakan karena Wujing sudah menjadi prajurit surgawi untuk menuju masa depan yang lebih baik. Shin kemudian beralih lagi ke masa sekarang, di mana Wujing berkata kepada Chiguo untuk menghentikan niatnya, yaitu untuk membunuh Bisutong, karena bila Chiguo tetap melanjutkan niatnya maka dirinya tidak akan segan-segan bertarung melawan Chiguo. Mendengar hal itu jelas membuat Chiguo merasa tertantang hingga terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Namun karena kekuatan yang jauh berbeda, Chiguo jelas dapat lebih unggul daripada Wujing. Bahkan ia bisa menangkis serangan pedang Wujing hanya menggunakan satu jarinya saja. Wujing yang merasa terdesak kemudian menggunakan jurus terakhirnya, yaitu Titan Samurai, dan langsung mengarahkannya untuk menyerang Chiguo. Merasa sangat muak, Chiguo kemudian mengeluarkan jurusnya yang sudah lama ia tidak gunakan, yang diketahui bernama Bola Api Siang, di mana jurus itu memiliki damage sangat besar dan mampu menghancurkan Titan Samurai dengan sangat mudah. Setelah melihat kemampuan Chiguo yang sangat dahsyat, Wujing kemudian langsung menyerah pada saat itu, yang membuat Chiguo sedikit bingung karena Wujing seperti tidak serius ketika menghadapinya. Ternyata Wujing hanya mengalihkan perhatian Chiguo untuk fokus kepada dirinya agar Bisutong dan yang lain dapat menangkap anggota Jingang tanpa Chiguo sadari dan menjadikan mereka semua sebagai seorang sandera. Melihat muridnya telah tertangkap jelas membuat Chiguo menjadi sangat terkejut dan mencoba menenangkan diri sembari berkata mengenai anggota Jingang yang tidak takut mati. Namun fakta membuktikan bahwa anggota Jingang terlihat sangat ketakutan, bahkan memohon kepada Chiguo untuk menolong mereka. Chiguo kemudian berkata mengenai tujuan Bisutong melakukan semua itu, dan Bisutong menjawab bahwa dirinya hanya ingin Chiguo melepaskan mereka untuk bisa melanjutkan perjalanan, dan ia akan melepaskan anggota Jingang dengan selamat. Sebagai seorang guru yang baik, Chiguo kemudian mementingkan keselamatan muridnya dibanding mengambil kitab suci, dan mempersilahkan Bisutong untuk melanjutkan perjalanan. Di momen perpisahan itu, Wujing kemudian mengucapkan banyak terima kasih kepada Chiguo hingga ia akhirnya benar-benar pergi untuk bergabung kembali bersama Bisutong. Hingga di tengah perjalanan, Wujing kemudian berkata mengenai Sun Wukong dan meminta Bisutong dan yang lain untuk bisa menyelamatkan Sun Wukong yang sedang terkurung. Mendengar kabar Sun Wukong jelas membuat mereka menjadi sangat terkejut karena mereka hanya mengetahui bahwa Sun Wukong telah tewas. Wujing kemudian berkata bahwa tubuh Sun Wukong memang telah tewas, namun jiwa Sun Wukong masih tetap hidup sampai saat ini. Dan karena para dewa takut bila Sun Wukong bereinkarnasi, mereka kemudian mengurung jiwa Sun Wukong untuk memusnahkannya, yang tak lain agar Sun Wukong tidak terlahir kembali dan menghilang untuk selama-lamanya.
Lokasi pengurungannya sendiri berada di Laut Cina Selatan, di mana pasukan surgawi bekerja sama dengan Raja Naga Selatan untuk bisa menyegel Sun Wukong, dan Raja Naga Selatan juga dijadikan anjing para dewa untuk ditugaskan menjaga Sun Wukong. Tanpa basa-basi, Bisutong akhirnya telah tiba di tempat yang dimaksud, di mana ia terlihat sangat bersalah dan meminta maaf kepada Sun Wukong karena sempat tidak mempercayainya, yang menyebabkan Sun Wukong harus tewas dan keselamatan kitab suci menjadi terancam. Di situ juga terlihat bahwa terdapat tiang-tiang raksasa yang membentuk sebuah lingkaran dan merupakan alat penyegelan yang digunakan untuk mengurung Sun Wukong. Wu Jing juga berkata bahwa tiang-tiang tersebut berfungsi untuk menyerap kekuatan jiwa, dan jiwa yang tersegel akan melemah hingga akhirnya lenyap tak tersisa. Bisutong kemudian merasa heran karena Wu Jing bisa mengetahui semua itu, dan Wu Jing kemudian menjawab bahwa Chi Guo pernah memberitahukannya mengenai hal tersebut. Dirasa semuanya sudah jelas, mereka kemudian berniat untuk menyelamatkan Sun Wukong, yaitu dengan menghancurkan tiang-tiang penyegelan yang berjumlah lumayan banyak, dan jelas mereka harus berenang untuk bisa melakukan hal itu. Namun sialnya, Bisutong, Wu Jing, dan Baji sama sekali tidak bisa berenang, dan Bailang kemudian mengajukan diri bahwa dirinya sangat ahli dalam hal berenang. Namun bila mengandalkan Bailang saja, jelas hal tersebut tidak akan cukup, dan Bisutong langsung membujuk Aoke untuk ikut berenang guna menyelamatkan Sun Wukong. Namun Aoke yang keras kepala seketika langsung menolak perintah tersebut dan berkata bahwa sejak awal melakukan perjalanan dirinya merasa tidak dipedulikan dan tidak dianggap. Dan hal itu ternyata membuat Aoke menjadi sangat sakit hati. Namun Bisutong dan yang lain berkata bahwa Aoke sangatlah berguna, dan mereka jelas tidak akan bisa hidup bila tanpa kehadiran Aoke, di mana Aoke memiliki sifat pemberani, rajin menabung, dan tidak sombong. Aoke yang mendengar hal itu malah menjadi sangat muak dan tambah emosi, hingga secara tiba-tiba muncul 4 iblis naga dari dasar air, yang merupakan Raja Naga Selatan beserta ketiga anaknya, yaitu Yilong, Aoling, dan Bulong. Mereka kemudian menanyakan mengenai maksud tujuan Bisutong memasuki wilayahnya, dan Bisutong menjawab bahwa dirinya hanya ingin menyelamatkan Sun Wukong yang sedang mereka kurung. Sementara Aoke sendiri terlihat sangat trauma atas kedatangan mereka, dan diketahui bahwa sewaktu Aoke masih kecil dirinya sering mendapat bulian dari Yilong dan dianggap sangat lemah karena tidak memiliki bakat. Bahkan hampir setiap hari Aoke mendapatkan bulian dari Yilong yang menumbuhkan sebuah luka yang sangat mendalam. Hingga tepat di saat itu juga, Yilong terlihat meremehkan Aoke yang masih ia anggap lemah, dan berkata bahwa Aoke adalah aib bagi iblis naga karena telah diusir oleh ayahnya sendiri dan dikutuk oleh Dewa Guanyin menjadi seekor kuda. Mendengar ocehan yang sangat menjengkelkan tersebut jelas membuat Aoke menjadi sangat emosi dan langsung mengeluarkan jurus terkuatnya untuk melakukan balas dendam. Namun belum sempat Aoke menyerang, tiba-tiba Bisutong mengambil alih pertarungan dan menghantam wajah Yilong, di mana Bisutong menyuruh Aoke untuk bisa fokus dalam menyelamatkan Sun Wukong, sementara dirinya akan bertarung untuk menahan para iblis naga. Sementara Bailang sendiri langsung menyelam ke dasar air pada saat itu, disusul dengan Aoke yang akan mengikutinya dari belakang. Namun ketika Aoke akan menyelam ke dasar air, dirinya sempat diserang oleh Raja Naga yang mencoba menghalanginya. Namun Bisutong langsung membantu Aoke yang akhirnya membuat Aoke bisa menyelam ke dasar air. Di sisi lain, Bailang yang sedang menyelam kemudian dihadang oleh pasukan naga yang sangat banyak, dan hal itu jelas membuat Bailang menjadi sangat kesulitan. Namun beruntung, Aoke akhirnya datang ke tempat tersebut dan langsung membantu Bailang dengan mengalahkan semua pasukan naga dengan sangat mudah. Hingga di tempat itu juga terdapat Aoling yang menghampiri Aoke, di mana Aoling berkata mengenai alasan Aoke yang berkhianat kepada iblis naga. Aoke kemudian menjawab bahwa dirinya tidaklah berkhianat, dan justru Raja Naga Selatan yang sebenarnya telah berkhianat, di mana bangsa iblis naga tidak pernah menjadi bawahan dari siapapun, dan sekarang Raja Naga Selatan telah menjadi bawahan bagi pasukan surgawi, yang hal itu jelas membuat reputasi iblis naga menjadi sangat buruk. Aoke kemudian berpesan agar Aoling tidak ikut campur karena hubungan di antara mereka yang lumayan cukup baik. Sementara di daratan sendiri, Baji kemudian mengubah tubuhnya pada mode tempur, di mana ia kemudian bertarung melawan Bulong dan dapat terlihat lebih unggul dalam pertarungan itu. Di sisi lain, Bisutong terlibat sebuah pertarungan dengan Raja Naga Selatan, namun ia terlihat sedikit kewalahan ketika mendapat beberapa serangan dari Raja Naga itu, hingga ia terhempas ke dasar air yang membuat Bisutong hampir saja tenggelam. Wu Jing yang melihat hal itu jelas menjadi sangat panik. Ia kemudian menebang beberapa pohon dengan menggunakan pedangnya dan langsung mengarahkan batang pohon tersebut tepat ke dekat Bisutong. Di mana karena Bisutong tidak bisa berenang, batang pohon itu akan menjadi sebuah pijakan yang bisa Bisutong gunakan. Hingga akhirnya terjadi sebuah pertarungan sengit di antara mereka.
Meski pertarungannya sangat tidak adil, Bisutong ternyata dapat lebih unggul pada saat itu, di mana dengan menggunakan tinju mautnya seketika membuat Raja Naga menjadi sangat terpojok. Raja Naga kemudian mengubah tubuhnya menjadi sosok naga raksasa dan langsung menyerang Bisutong menggunakan wujud naganya itu. Hingga tak selang lama terlihat tiang-tiang penyegal Wukong yang perlahan hancur, di mana Aoke dan Bailang menggunakan semua kemampuannya untuk menghancurkan tiang-tiang tersebut. Zelda, this is